Dengan semangat membaca, kami tampil berkarya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial, tenaga penyuluh sosial. Oh, tuh. Yeay! Sebelum saya maksud untuk menjelaskan, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk tuan rumah dan Ibu RT yang sudah memberikan izin kepada kami dan Ketua PDK Kelurahan Tanjungan Selatan beserta ibu-ibu Dasawisma di wilayah RT 3 RW 2 Kelurahan Tanjungan Selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dan sosial di bawah Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan Dinas Sosial Provinsi Kepri. Jadi pada sore hari ini kami bersama teman-teman dan untuk menyampaikan tentang memilah sampah organik dan sampah anorganik ya Bu ya. Jadi nanti saya menyampaikan tentang bank sampah dan memilah sampah. Saya sambil menyampaikan tentang pendataan lansia, kriteria pendataan lansia yang nantinya yang punya potensi untuk diajukan. Jadi memang lansia semua nantinya kita ajukan, namun yang paling utama itu lansia yang berpotensi. Yang lansia yang berpotensi itu lansia yang benar-benar layak nantinya memenuhi kriteria sebagai mana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Yang di atas ini buku bank sampah anak-anak. Ya, anak-anak boleh. Kalau dia nggak ada KTP kan anak-anak bisa pakai KK ya Bu ya. Anak-anaknya 3 kali penabungan dia bisa mengambil uangnya. Yang ibu-ibu orang tua ini buku tabungannya. Cukup kirim ke nomor WA kami, nomor handphone kami. Misalkan ibu-ibu mau menjadi peserta bank sampah, kirim dia punya KTP-nya ke nomor HP kami. Nanti kami mencetak bukunya, saya serahkan ke nanti penanggung jawabnya, misalkan di RT sini Ibu RT atau siapa kelompok yang di sini yang bertanggung jawab. Ini dia Bu. Persyaratan yang pertama tuh harus punya buku bank sampah dulu untuk menjadi peserta bank sampah Pensosmas. Iya Bu. Ibu kirim dulu KTP Ibu. KTP aja, foto KTP. Kalau seandainya sulit jumpa saya kan Bu, Ibu kirim aja.
Boleh Bu, cuman saya kasih kemudahan. Saya kasih kemudahan nih, takut Bu RT-nya nggak ada di tempat, Ibu sudah mau kepengen punya buku bank sampah. Ya, catat nomor saya Bu. Nanti iya Bu, gratis Bu. Ya, kami aja nabung di bank sampah Ibu, kasih uang kami nggak mau. Kenapa? Karena bukan nabungnya pakai uang, nabungnya pakai sampah. Di sini bank sampah nabungnya tidak pakai uang Bu, nabungnya pakai sampah, sampah yang sudah dipilah. Ya, persyaratan yang pertama ini Bu, buku, punya buku bank sampah. Ya, syarat untuk mempunyai buku bank sampah, kirim fotonya, foto KTP-nya ke nomor pengurus kami. Ya, ke nomor saya 0813 647 55846 ataupun ke nomor Ibu Linda 0813 640 50125. Kilo. Ya. Boleh dipelkan, nggak boleh dipelkan, nggak apa-apa. Namun dipisahkan kantong-kantongnya. Aluminium sendiri satu kantong, kaleng kerasnya sendiri satu kantong, botol plastik sendiri, gelas plastik sendiri. Ya, besi kropos itu 1.500. Oh, ada juga besi kropos. Untuk membersihkan lingkungan itu aja sudah terima kasih kami ucapkan kepada warga dan ibu-ibu setempat. Namun jumpa masalah itu tadi. Masalahnya apa? Menabung sampah, yang sampahnya banyak, saldonya sedikit. Akan jadi masalah nih. Mungkin pertama oke lah, nggak ada masalah karena semangatnya masih membara kan, 5 karung bawa di tabungan saya banyak nih, membara banget nih. Begitu ditabung, begitu dihitung, iya kan, 10.000 mungkin ya masih lah, alhamdulillah bisa beli cabai ya. 5.000 nggak balik modal nih, rumahnya bensinnya juga, terus 5 kali bolak-balik, suami datang udahlah nggak usah lah nabung bolak-balik jauh-jauh 5 karung. Nah, makanya kami kasih kemudahan, nimbangnya dekat-dekat aja, biar kami yang datang. Ibu-ibu di rumah dekat kan gitu Bu, kami kasih kemudahan. Jadi warga RT 3 RW 2 nggak harus ke Kamboja nimbangnya. Biar gitu, ya, biar kami yang nimbang di sini. Nah, jadi cuman ibu-ibu nanti sepakat aja sama RT sama ketua PKK. Hari apa itu? Misalkan seminggu atau 2 hari sebelumnya jadwalnya beri ke kami di rumah Bu RT ataupun di wilayah RT rumah siapa. Biar kami nanti yang kesini, itu kemudahan. Jadi kami menginginkan ibu-ibu tuh mudah untuk menabung bank sampahnya. Nah, nanti kita apa? Saya kasih dia punya apa nih Bu. Cuma nanti gimana caranya untuk memilah sampah? Nah, itu nanti lagi. Saya kasih dulu harga-harganya, nanti biar ibu-ibu bisa mendapatkan bayangan. Dan jenis-jenis sampahnya. Sampah plastik yang diterima bank sampah kami, yang ini Bu masuk. Ya, nanti saya sampaikan gimana cara pemilahannya. Botol plastik labelnya dibuang. Oh gitu. Tutup botolnya sama gelang botolnya dipisahkan. Tutup gelang sama ada syaratnya itu ada ya? Ada di sini Bu. Ada di situ ya? Di harganya. Saya kasih dulu kriterianya nih. Nanti saya jelaskan lagi harganya. Nanti saya jelaskan lagi cara pemilahannya. Jadi satu-satu. Nanti kalau betul-betul ibu bingung nih kan, begitu time penabungan loh, kok nggak ada, kok sampahnya belum dipilah gitu. Sampah yang belum dipilah kami belum bisa menerima. Misalkan botol 1 kilonya belum pilah, saya langsung potong. Ibu mau terima ditabung atau ibu mau bawa balik dulu? Kalau mau ditabung saya nggak bisa terima, botol ini harganya 2.000, saya hanya bisa terima 1.000. Separuh saya ambil. Kan gitu ya Bu ya. Kami bisa dapat brosur itu tak Pak? Brosur seperti ini Bu. Nanti kita kasih kalau memang mau. Jadi paham ya? Paham ya? Saya foto aja nih. Botol plastik, botol kemasan, tutup botol, galon, ya tutup botol itu masuk dalam ember. Ya tutup botol dengan gelang botolnya itu termasuk Kalau ember. ini dibersihkan ininya Pak ya? Tak ada labelnya lah. Ya jadi kalau ini termasuk apa nih Bu? Aqua gelas ya, aqua gelas ini termasuk mahal harganya. Ini dibuang ininya, dibersihkan. Kayak tadi saya bilang nih Bu, saya jelasin dulu kriteria barang-barangnya ya Bu ya. Nanti
untuk dia punya apanya, Ibu, kalau udah kriteria barang-barangnya ini sudah oke, pemilahannya saya bilang. Ini tadi yang sampah plastik ya Bu ya, ini termasuk sampah plastik, botol itu termasuk, botol plastik, botol kecap termasuk. Tapi misalkan botol aqua itu Ibu nggak pisahkan tutup botolnya dengan gelang botolnya, ya nggak apa-apa. Cuman kami tetap hitung botol aja, kami nggak hitung embernya. Karena tutup botolnya termasuk ember. Kas galon itu, sampah aluminium atau besi, kaleng susu itu termasuk. Ya kaleng susu tapi sudah dibuang dia punya kertas itunya. Aluminium, kaleng minuman ringan itu termasuk. Aluminium panci, besi padu dan lain-lain masuk. Sampah kertas HPS itu bisa kita ada harga jualnya. Majalah, buku itu ada harganya. Kardus dan duplek itu ada harganya. Jadi ini termasuk duplek yang kertas yang ini, Bu. Ya yang ini HPS. Ya tadi yang saya sampaikan harga-harganya. Punya potensi untuk diajukan. Jadi memang lansia semua nantinya kita ajukan. Namun yang paling utama itu lansia yang berpotensi. Yang lansia yang berpotensi itu lansia yang benar-benar layak nantinya memenuhi kriteria-kriteria sebagai mana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Saya di sini sebagai Miswanto sebagai penanggung jawab Bank Sampah dan KTP Bintan. Bertempat tinggal di Kabupaten Bintan. Jadi kalau dia punya KTP Bintan, kakak Bintan, namun dia tinggal di luar, itu tidak bisa kita data, Bu. Walaupun dia punya kakak KTP Bintan, tapi dia berdomisili di Tanjung Pinang atau Batam atau di Pulau luar provinsi Kepri ya, itu nggak bisa. Dia utama di Bintan tinggalnya. Bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, berpenghasilan di bawah 1.300.000 per bulan. Berpenghasilan ya Bu ya, berpenghasilan di bawah 1 juta. Salah satunya berusia 60 tahun ke atas. Maksimal 31 Desember 2021 itu terhitung 60 tahun ya Bu ya. Usianya 60 tahun apabila di bulan Desember tahun 2021. Jadi kalau 60 tahun di bulan Januari, Februari, Maret 2022 berarti itu salah satu kriterianya sudah tidak bisa kita usulkan. Tahun depan ya Pak ya, baru bisa tuh ya tahun depan. Tahun 2021 kemarin Bu. Semalam tante. Oh semalam. 31 Desember Iya. itu batas terakhir 60 yang kita ajukan. Iya. Jadi kalau dia 60 di bulan Januari, Iya. Februari, Maret itu tidak bisa. Salah satu kriterianya sudah tidak bisa diajukan, gitu ya Bu. Iya. Nah terus kira-kira ada yang dipertanyakan Bu? Itu ya Bu ya. Yaitu penerima pensiun ya bisa kita usulkan, namun dia di bawah 1.300.000 dengan persyaratan dia melampirkan penghasilan pensiunan terakhir. Kan ini ada nih ibu-ibu kalau bapak yang mendapatkan pensiun setiap bulannya biasa akhir bulan tuh ada slip. Ada slip ya di banknya. Ini tak ada, maaf putus. Setahu saya kalau saya pensiunan dia langsung masuk ke rekening. Iya, Tak tapi ada kan pakai Bu slip. rekening korannya ada di tanggal Ada. Desember Koran akhir. bisa. Kan gitu ya Bu. Makanya nanti Saya rekeningnya ngambil- Bangka nanti nak dikasih. Kita bisa minta sama CS Bank minta bahwasanya keterangan terakhir, mohon maaf karena itu memang persyaratan kriteria telur, minyak makan. Sekarang ini uang. Nah, jadi makanya BPNT termasuk kriteria yang tidak bisa diajukan. Apabila nanti lansia yang menerima BPNT katanya kami cuma dapat BPNT dengan bantuan pangan non tunai. Namun saat ini bantuan pangan non tunai sudah digantikan ke uang. Jadi salah satu kriteria dapat bantuan BPNT tidak bisa menerima. Iya Bu ya, karena sudah dirubah BSDS sama PKH dan lain-lain. Jadi PKH
itu tidak bisa juga kita ajukan. Lansia yang mendapat PKH ada kan, PKH hari tua itu ada, itu nggak bisa kita. Ya. Ada satu warga saya yang dapat PKH anaknya, sementara dia numpang kakak di anaknya, itu tak pernah dapat tersentuh sedikit pun bantuan. Udah sering saya juga nggak pernah, gimana tuh? Sementara kan dia ikut anaknya, yang dapat anaknya, dia kan tak ada dapat, itu yang sering tuh. Macam apa caranya? Nah, gini Bu, PLT lansia itu cukup satu orang. Misalnya dalam satu rumah tangga, dalam satu kakak tuh lansianya ada 2 orang atau 3 orang, itu berarti cuma 1 orang dalam satu kakak. Terus kalau dalam satu kakak itu penerima PKH ada lansia, saya sarankan lansianya membuat kakak sendiri. Karena di situ Jadi per kakak ceritanya tuh. Iya, Bu. Mendapatkan tapi per kakak. satu kakak satu Iya, orang. jadi per kakak itu. Iya, per kakak. Jadi kalau ada kejadian seperti Bu RT sampaikan tadi, minta tolong lansianya dibuatkan kakak sendiri. Karena apa? Persyaratan dia Tidak mungkin buat surat kehilangan atau ditimpa musibah melalui surat pengantar RT dan nantinya di kantor polisi, baru kita usulkan ke kantor camat, kantor lurah, bahwasanya anak yang dia benar. ya. Nah, jadi saya sudah mendata kemarin kejadian itu, saya langsung ke rumah waktu pendataan 2021. Saya sampaikan kepada Bang Ibu langsung. Jadi saran saya kalau bisa Ibu dipisahkan kakaknya, dibuatlah kakak sendiri. Kalau menginginkan program seperti bantuan-bantuan pemerintah, jadi bisa dibuat dalam satu kakak PKH itu kan, PKH itu sudah lengkap tuh Bu. Dalam satu kakak itu seperti bantuan kesehatan dibuatkan BPJS kesehatan kan gitu kan. Surat kehilangan tadi itu maksudnya kayak mana ya? Surat kehilangan gini, paling tidak Ibu bisa buat, kalau itu semua juga hilang, surat kehilangan itu juga hilang, Ibu bisa minta buat dari RT, minta surat pengantar. Jadi di formulir untuk pengajuan itu kan ada kriteria dan lain-lain. Kalau di situ nggak ada keterangan surat hilang, Ibu bisa ngambil keterangan yang dan lain-lain seperti buat surat hilang. Nah, kan di situ kan identitasnya kan Bu ya. Nanti kalau tidak ada sama sekali, Ibu di situ surat pernyataan atas nama misalkan ya Bu ya, misalkan Ibu Ani, namanya ya Bu, Ibu Ani lengkapnya kan, misalnya lengkapnya Ani aja. Ibu Ani benar-benar menyatakan surat identitas semuanya hilang, ya kan? Hilangnya lupa mungkin ya, anggap sajalah hilangnya itu di tahun 2014. Ingatnya 2014. Ibu tanda tangan Ibu Ani atas nama Ibu Ani, tanda tangan di atas materai 10.000, itulah yang menyatakan suratnya hilang. Nah, nanti dibawa ke kelurahan, nanti ke kelurahan melihat surat pernyataan itu. Di bawahnya di RT 3 RW 2 atas nama Ibu Ani menyatakan suratnya hilang di atas materai. Nanti bisa minta dari kepolisian ya. Setelah itu minta dari kepolisian Bu, tapi harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas materai, tanda tangan ya. Kalau bisa kita yang bawa ke lurah, ya, kita yang bawa ke lurah. iya Bu. Kan kita minta dari Bu RT. Kalau bisa kita aja Bu. Nah, sebabnya kenapa nih? Kalau Bu RT nanti kan dan surat pengantar, kalau bisa warganya yang tersebut mengantar ke kantornya, jadi tahu pengalaman kronologis kejadiannya. Nanti semua Bu RT kita nggak tahu sama sekali ya Pak kan? Ini saran saya. Masuknya itu kan minta surat itunya dari Bu RT, jadi kita yang Oh iya Bu, lebih bagus kitanya. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya. Jadi apabila nanti terjadi apa-apa, kita tahu langkah-langkahnya. Kan gitu Bu. Setelah Bu RT nanti kasih surat pengantarnya, Ibu bawa kantor lurah. Kantor lurah, Ibu bawa kantor polisi untuk buat surat pernyataan kehilangan.
ataupun keluarga Polri, ya, ini lansia misalkan Bu ya, lansia dia numpang di kakaknya, anaknya tuh Polri, pegawai negeri ataupun TNI, ya, itu masih bisa kita usulkan. Nanti di situ ada kriteria-kriteria untuk saya mengisi Google Form, ya, formnya saya foto. Pengusulan pertama saya foto dulu dia punya apanya, lansianya satu badan nggak pakai masker. Nanti yang mendatang nggak jadi datang. Ya. Jadi saya foto lansianya, terus saya foto rumahnya. Bu, kalau di situ saya nanti komunikasi sama lansia yang pengaduan baru. Rumahnya apa rumah sendiri atau numpang? Kan gitu, rumahnya atau sewa, kan gitu ya, ada keterangannya. Kalau ini kan rumahnya semi permanen, nah kan gitu, misalkan rumahnya sewa, itu ada di kriteria-kriteria. Jadi pengusulannya itu cuman bukan KTP, foto rumah ataupun apa. Saya harus mengisi Google Form yang lansia apakah bisa makan sendiri, lansia apa bisa masak sendiri, lansia apa bisa belanja sendiri, lansia apa bisa naik tangga sendiri, semua dinilai, lansia bisa pindah rumah sendiri dari dapur ke kamar, kan gitu Bu. Lansia apa bisa naik kendaraan sendiri, itu kriterianya. Jadi jangan sampai ibu-ibu setelah saya data lansianya, kok dia nggak masuk, kan gitu nih Bu. Karena kriteria itu nantinya yang menilai bukan saya pendamping lansia mengusulkan ada penilaian ke sendiri. Dinas Kabupaten Bintan, Dinas Sosial. Jadi pemerintah setempat lah yang memutuskan. Bu, penambahannya cuma 89 orang lansia, 1 Kabupaten Bintan, 10 kecamatan, 51 kelurahan dan desa. Keseluruhannya berapa Pak? Tambahan cuma 89 Bu. Yang harus diterima? 4.289 dulu 2021 4.200. Sekarang lansia yang di nantinya bisa diterima itu 4.289. Jadi penambahan masing-masing kecamatan 10 kecamatan ini cuma 89 orang. Ya, memang kriterianya berbeda. Yang dulunya 900 total, sekarang setiap bulannya 100, namun sampai setahun, 12 bulan. Bulan 4 ini kalau nggak ada halangan, nggak ada perubahan, itu cair 400.000. Hitung dari Januari, Februari, Maret, April. Nanti selanjutnya baru dihitung lagi bulan 5 sampai 4 bulan lagi ya Bu ya. Ataupun langsung dibayar langsung sampai 8 bulan. Jadi total 2022 1.200.000. Tahap dia tapi. Yang tahap pertama ini 400.000. Cuman penambahannya kecil. Inilah yang kami lansia, pendamping lansia harus bekerja keras untuk mendata yang memang lansia yang berpotensial. Dalam arti kata lansia yang berpotensial itu tadi ya kriterianya Bu ya. Satu kakak, satu penerima. Jadi kalau dalam satu kakak misalkan suami istri, tetap kita usulkan satu. Nah itu diutamakan bagi lansia non potensial. Ya, diutamakan bagi lansia non potensial. Ini apa nih artinya? Kan gitu. Diutamakan potensial. Lansia yang tidak sama sekali menerima pensiun, itulah lansia yang non potensial. Ibaratnya memang benar-benar keluarga prasejahtera, keluarga yang harus memang diperhatikan. Mungkin kriteria-kriterianya tadi Bu, lansia punya rumah sendiri, jadi pensiun itu bisa kita ajukan. Namun itu dia tadi di bawah 1.300.000, melengkapi rekening koran yang kita minta sama petugas bank, ataupun Bapak Ibu bisa minta keterangan dari kelurahan bahwasanya pensiun tersebut memang dibuat surat pernyataan di bawah 1.300.000 berpenghasilan. Jadi tinggal Ibu pilih mau yang di bank atau mau yang di kelurahan.
Kalau saya di kantor pos Pak ada namanya Oh iya. pos. Ya. Saya masuk menerangkan yang lainnya lagi Bu, kriterianya tidak menerima bantuan sejenis BLT dana desa, BPNT sekarang itu bantuan pangan non tunai.